Di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sepakat itu ya. Di langit ketiga beliau Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diketuklah itu pintu langit. Maka uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Dijawab, ana Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa yang bersama denganmu? Malaikat Israil. Dijawab sama Jibril, yang bersama denganmu adalah Nabi Muhammad SAW. Masuklah itu Nabi Muhammad, disambut oleh Nabi Yusuf, ahlan wa sahlan wa marhaban, bahasa Inggrisnya syukur. Setelah itu ahlan wa sahlan wa marhaban, akhi soleh wa nabi soleh, wahai saudaraku yang soleh, wahai nabi yang soleh. Maka Nabi Muhammad bertanya Jibril, itu siapa? Kok rodo-rodo ganteng ini? Itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari langit ketiga ketika Kanjeng Nabi itu kepanggil kali Nabi Yusuf? Ternyata di dalam Al-Quran itu kan isinya lebih banyak cerita-cerita, betul? Betul. Tapi cerita yang paling baik menurut versinya Gusti Allah, bahkan Gusti Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, bahwa Allah akan menceritakan cerita di dalam Al-Quran sak bagus-bagus cerita, yaitu cuma satu ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Pak tadi juga. Oh. Memang Pak Anton ini multi talenta. Allahumma sholli ala Muhammad. Di langit ketiga pelajaran apa yang bisa diambil dari Nabi Yusuf alaihissalam? Terkadang di dalam kisah Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf berpisah dengan bapaknya selama 36 tahun, yaitu Nabi Yakub. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sak mendur itu dari Nabi kabeh. Itulah Nabi Yusuf. Maka perpisahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Betul? Akan tetapi pepatah Arab mengatakan zurgiban tardat huban, jarang bertemu menambah rindu. Seakan-akan pepatah niki para rawuh termasuk pepatah sing sok romantis bagi jenengan yang tidak tahu kronologi kejadiannya. Tapi bagi saya yang tahu ceritanya ini pepatah yang paling menyakitkan. Zurgiban tardahuban, jarang bertemu menambah jarang bertemu menambah Ini kan ketok-ketoknya sok romantis toh, mungkin apa boten? Tapi bagi saya tidak romantis belas. Kenapa? Menyakitkan karena ini pepatah sekitar 20 tahun yang lalu. Saya tahu sampai sekenal apa, sampai sekarang saya bisa apa. Jadi menurut orang-orang Eropa, jenengan kalau dipuji sama orang dengan pujian yang baik, niku namun bertahan 10 bulan sampai 1 tahun. Ketika jenengan dielep kali sak koncoan, itu bertahan terngiang-ngiang di telinga itu 10 bulan sampai 1 tahun. Tapi ketika jenengan dipisui atau dikata-katai dengan kata yang pas, yang kasar, itu sampai 20 tahun. Ini menurut penelitian orang Eropa. Sama dengan kisahnya Zurgiban tardahuban tadi. Saya masih kelingan bahwa ini padahal sudah cerita lama. Dulu waktu saya kelas 3 SMP, Sanawiyah nggih. Sanawiyah alias saya di Sanawiyah dan Alia NU di belakang pasarnya Gondari. Sanawiyah itu sederajat dengan SMP nggih. Dulu waktu saya kelas 3 Sanawiyah, ya sekitar 5 tahun yang lalu lah. Masih muda banget. Masih muda. Bebas ya
Dulu saya masih imut, sekarang amin-amin. Sekitar saya SMP, saya itu kan istilahnya punya apa ya? My best friend itu apa? Zaman dulu sebelum tahun 2000 kelas 3 SMP itu seneng ke orang perempuan namanya kan cinta monyet. Kalau sekarang bukan cinta monyet, cinta kikong. Monyet sudah gede jadi itu kan saya pernah ya sempat deket lah, tapi kan nggak ada artinya zaman dulu ya kan? Nggak ada artinya. Jadi saya punya satu orang yang disuruh untuk mengambil surat love letter. Kalau sekarang kan WA ya, zaman dulu nggak ada adanya apa? Surat. Love letter. Setiap jam 9 sebelum istirahat saya ke samping kamar mandi, saya bisa melihat di seberang kelas itu orang sing tak senengi di situ. Jadi cerita. Kelas 3 SMP itu nggak ada artinya cinta nggak ada artinya. Cintanya nggak ada, tinggal monyetnya, Beb. Tapi di situ setiap jam 9 saya duduk, saya melihat ada semut merah berbaris-baris. Maka jadinya saya nyanyi malu aku malu pada yang berbaris di dinding, mataku curiga seakan penutannya sedang apa bersama Abah Helmi. Padahal kulon ini ngarangnya ya cepet-cepetan. Ternyata surat yang datang dari yang saya suruh itu ngomong, Mas, ternyata ya yang mungkin ini gedaan aneh Mas. Masa kok yo lagi lo surat kata lanangane gak ngerti aku ki kanca sampean Mas. Ini coba tak buka Bu. Ternyata hancur. Kata-katanya saya lupa semua, cuma di akhir surat yang saya ingat sampai detik ini, padahal 20 tahun silam Zurgiban Tardat Huban. Jarang bertemu menambah. Sekarang Bu, saya kalau ketok wong wedok iku tuh tak jambak-jambak. Kudu tak buang. Sing lanang kudu tak banting-banting kok. Maka orang ini menerima kata-kata yang baik, pujian sing bagus itu cuma bertahan 10 bulan sampai setahun. Setelah itu lupa. Tapi kata-kata yang jahat, dilek-lekne menungso, dipisu-pisui, sakitnya hati bertahan sampai 20 tahun. Makanya jenengan perbanyaklah memuji manusia, biar jenengan juga dipuji sebaliknya oleh manusia. Maka apa yang bisa diambil ceritanya Nabi Yusuf niki? Ceritanya Nabi Yusuf niki seperti roda yang berputar. Jenengan seneng ora bakal seneng, kok pasti ono susah. Jenengan susah juga gak bakal susah, kok pasti ono senenge. Roda kehidupan bagaikan roda yang berputar. Lek ono uang seneng-seneng tok ora tahu susah, lek ono uang susah-susah tok ora tahu seneng, itu berarti rodae kempos. Enggak muter. Rodanya bocor. Roda kehidupan persis yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Susah, Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur. Senang diambil anak oleh Zulaiha Mar'atul Azizah, seorang istri dari orang yang mulia gubernur Mesir. Susah lagi Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara 7 tahun tanpa salah apapun. Makanya di penjara itu gak harus orang yang bersalah. Mungkin orang yang mau fitnah, orang difitnah bisa masuk penjara. Salah apa boten? Gak salah. Maka apa tujuan ada pengadilan akhirat? Orang-orang yang selamat di pengadilan agama tidak mungkin selamat di pengadilan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk keadilan Gusti. Senang Nabi Yusuf diambil anak oleh Zulaiha yang
yang kelak menjadi istrinya. Susah Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara 7 tahun tanpa salah. Senang lagi Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Pertanian. Kalau zaman sekarang Pak Purbaya. Maka kisah yang bisa kita ambil di langit nomor 3 ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ketika jenengan jatuh sejatuh-jatuhnya, yakinlah jenengan pasti akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sejatuh-jatuhnya kepaten Siti Khadijah, kepaten Abu Thalib, ditolak dakwanya di Hijaz, di Taif, sejatuh-jatuhnya diangkat oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj, setinggi-tingginya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka jenengan ketika dalam susah jangan terlalu dipikiri, percayalah sebentar lagi jenengan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Bagi jenengan yang bahagia jangan terlalu terlena dengan kebahagiaan, siap-siaplah lebih bahagia lagi. Amin. Jangan ngomong siap-siap bakal susah, tidak, bahagia lebih bahagia lagi. Amin Allahumma amin. Maka di dalam kisah Nabi Yusuf ini satu, apa hikmahnya? Ketika jenengan terlalu bersedih mendapatkan suatu masalah, kesedihan jenengan itu bisa menimbulkan penyakit. Contoh siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ditinggal oleh Nabi Yusuf ketika umur 7 tahun. Wabjadot ainahu, sampai meripatnya putih, kebanyakan nangis, sampai air mata habis, keluar darah, pekat sampai buta. Nabi Yakub buta karena setiap hari menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihi salam. Bahwa satu kesedihan itu bisa menimbulkan penyakit. Ketika jenengan tidak ada jalan keluar di rumah, maka keluarlah untuk jalan-jalan. Betul kan? Jangan ada masalah dipikir sendiri sampai pikiran jutek, sampai muring-muring, tidak ada jalan keluar, maka keluarlah untuk jalan-jalan. Salah satu efek penyebab kesembuhan adalah jalan-jalan. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Hikmah yang ketiga, apabila jenengan kepingin punya anak turun yang solih solihah, maka jadilah jenengan anak yang solih solihah bagi kedua orang tua jenengan. Betul? Kadang saya memikir Yusuf, Nabi Ibrahim punya anak 2 jadi nabi semua, Ishak dan Ismail. Ishak punya anak jadi nabi juga, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak jadi nabi juga, Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf punya anak tidak menjadi nabi, tidak ada keturunan nabi dari Yusuf alaihissalam. Kan saya bertakon-takon. Bertanya, Ibrahim punya anak 2 nabi kabeh, Ishak sama Ismail. Ishak punya anak nabi juga Yakub. Yakub punya anak nabi juga Yusuf. Tapi Yusuf ke bawah tidak ada yang menjadi nabi. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ingin diberitahu? Nabi Yusuf menjadi gubernur di Mesir. Betul? Waktu itu Nabi Yusuf musim paceklik. Paceklik itu apa? Paceklik itu artinya krisis. Ya, paceklik itu artinya ya paceklik Bu. Paceklik ya kan? Setelah itu rakyat Mesir susah, saudara-saudara yang dolim, yang 11 orang minta bantuan untuk masa-masa paceklik. Yang dimintai bantuan nggak tahu adalah adiknya yang dulu 36 tahun telah dimasukkan ke dalam surga. Aku akhirnya kan ngerti, oh ini saudara-saudaraku yang dulu telah mendolimi. Akhirnya bagaimana? Ketika mereka 11 orang balik, satu saudara adiknya Yusuf yang bernama Binyamin, sama-sama ibu dari Rachel itu tersebut, di apa namanya? Difitnah, tapi fitnah apa itu apa ya?
Fitnah maksudnya fitnah hasanah loh. Apa ya namanya ya? Fitnah hasanah, nggak ada ya? Ketika mereka pulang, karung gandum dicemplungi emas sama si Yusuf. Ketika mereka keluar dari gerbang ditangkap, diperiksa, loh kok karungmu ada emasnya? Walhasil si Benyamin ini dibawa lagi ke kerajaan. Ini akal-akalan Nabi Yusuf, reunian sesama saudara. Karena yang 10 jahat saudaranya, tapi yang satu ini tidak. Terus bagaimana? Ditanyakan, kamu siapa? Saya Benyamin. Orang 10 saudara-saudara si Benyamin, ini saya tahan Benyamin, tidak bisa Pak Gubernur, bapak saya ini sudah tua. Kalau kamu kepingin ini si bebas, adikmu bebas, maka bawakan ke sini bapakmu yang lagi sakit. Siapa nama bapakmu? Kata Yusuf, Yakub. Ini si Yusuf ini pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Akhirnya berangkatlah 10 orang, Pak. Benyamin Pak ditangkap oleh pemerintahan Mesir. Lalu bagaimana? Jenengan disuruh ke sana, suruh nebus. Kata si Nabi Yakub, lole biyen Yusuf sampai gowo dolan, akhirnya orang balik kok pateni. Saiki Benyamin kate kok pateni sisan to le. Lah kok kabeh kok pateni ya apa le? Boten Pak, ini saestu betul-betul Benyamin memang betul-betul dita. Maka si Nabi Yusuf sebelum rombongan ini keluar, Nabi Yusuf memberikan pakaiannya. Ini, bawalah pakaianku, berikan kepada bapakmu yang bernama Yakub. Insya Allah butanya bisa sembuh. 36 tahun hubungan antara bapak dan anak. Kalau tadi itu kan hubungan suami dan istri, Nabi Adam dan ibu. Ketika datanglah itu bajunya Nabi Yusuf, diusapkan, tercium ini aroma anakku yang bernama Yusuf. 36 tahun yang lalu aroma keringatnya masih dikenal. Ketika diusapkan langsung meripat, yang buta dilihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara keringat. Akhirnya datanglah mereka, Nabi Yakub dan rombongannya ke Mesir. Lah inilah jarine para ulama yang menyebabkan tidak ada dari keturunan Nabi Yusuf yang menjadi nabi. Apa sebabnya? Ketika Nabi Yusuf menunggangi kuda, datanglah rombongan beserta Nabi Yakub. Pada saat itu Nabi Yusuf melihat di situ ada bapaknya, tapi Nabi Yusuf tidak mau turun. Kenapa? Ini kan masa-masa penyamaran. Di Mesir yang harus jadi raja itu orang Arab, sedangkan Nabi Yusuf orang Ibrani, Bani Israel. Kalau saya terbuka rahasia saya, maka akan dibunuh. Maka bapak teko, si Nabi Yusuf tidak mau turun dari kudanya. Kata para ulama, sebab kerjaan yang sepele itulah tidak ada dari keturunan Nabi Yusuf yang menjadi nabi. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau jenengan kepingin punya anak yang soleh-soleha, maka jadilah anak yang soleh-soleha terhadap orang tua jenengan terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bagaimana kalau orang tua saya telah meninggal dunia? Bagaimana caranya? Doakan. Karena Nabi mengatakan idza tarokat doa bil walidain yaqta'u rizqa. Nalikane bocah anak tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya yang tahu rizqo, maka rezeki ini bakal dipedhot dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi. Jenengan apa tak doa kepada orang tua? Bagaimana coba? Rabbil firli jenengan kalau habis sholat gak mau Rabbi firli wali walidaya, maka jenengan
rezekinya bakal dipedot oleh Gusti Allah. Menang kabeh. Terus yang ngomong amin, akhirnya nggak ngomong amin aku. Loh, nyatanya kan kita masih digaji sama majikan, betul. Artinya dipedot sama Gusti Allah, rezeki pasti ada, tapi tidak barokah. Ndak ono lek cara kasare mboten nonton keren ini. Habis terus itu tanda-tanda rezeki yang tidak barokah. Lalu bagaimana Beb supaya rezeki barokah? Yang pertama, kalau jenengan ada kelebihan rezeki, mau nggak mau orang tua menerima duit jenengan paksakan. Wis talana, gak usah sampean adu-adu negeri beton, dadi pekerja rumah tangga, ora usah ngirimi duit. Wis talama demi kula, kersane rezeki kula niki barokah. Kirimkan, paksakan, tapi jangan lewat saudara, biar nggak sampai. Ada potongan. Oke, potongan nih, 1 juta sing dikit cuma 250 loh. Potongannya 750 kan. Jenengan mau nggak mau paksa orang tua menerima rezeki jenengan, sampai nggak percaya, insya Allah rezeki jenengan bakal mumbul. Amin. Jenengan nggak percaya, seltikan kupingku tapi gentenan. Wah, betul-betul kan tuh diseltik. Yang kedua, setelah memberikan sedikit rezeki kepada orang tua, yang kedua doakan. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari TK mana deh? Isi Beb, niku kan doanya anak-anak TK. Loh, itu bukan isi-isinan, itu doanya anak kepada orang tua. Apalagi jenengan ngeholi, tahu kan ngeholi? Apa ya ngeholi itu? Mengingat memperingati pas cara Jawa pas pagebleke. Pagebleke. Maksudnya itu pas geblake wong tua. Pas ninggal niku, Beb. Pas pageblake wong tua, pas hari kematiannya, jenengan nyewa orang 15 masing-masing setengah jus, masing-masing 2 jus hadiah untuk orang tua, lalu pahalanya mudah-mudahan diserupakan oleh Gusti Allah jadi pahala untuk kedua orang tua. Dengan tite ini Bu, insyaallah rezeki langsung ser. Apa itu ser ora perlu. Rezeki ini banyak barokah, amin Allahumma amin. Jadi jenengan pas cuti ke Indonesia jangan lupa balik, jangan lupa ziarah ke makam orang tuh. Jenengan bawa bunga mboten? Bawa. Apa sih tujuannya jangan bawa bunga ke kuburan? Ojo ikut-ikutan sih benar. Harus tahu ilmunya. Apa jenengan tujuan bawa kembang iki? Kok kan bawa merconai? Apa tujuannya ayo? Orang itu harus paham apa tujuannya. Wangi. Kok mesti kembang kok enggak bunga yang dibawa kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua yang meninggal, selama bunga itu seger, selama itu pula bunga mendoakan kepada si ahli kubur. Baru tahu. Tapi jangan selama tidak pernah ziarah. Paling jenengan ziarah jauh banyak tak weh. Bisa mau, aja pilek itu bisa. Ziarah mah blur, ziarah blur. Dari Bu, nah pilek. Mana
hukumnya mengambil bunga yang masih seger di kuburannya orang haram? Loh kok haram? Lah bunga itu mendoakan orang yang telah mati kok mau diambil? Berarti kan memandekkan. Apa jenenge itu? Memutus. Menghentikan doanya si bunga yang masih seger. Lah kalau sudah kering tidak masalah, tapi jangan bunga plastik seperti ini ya. Ini seger sampai kiamat ini. Makanya kan kubur-kuburan itu kan ada orang yang jual bunga dibeli. Kalau nggak ada duit ya jangan pokok asal metik yang penting ojo bunga desa sing dipetik. Asal metik yang penting ngasih seger dengan taruh di makamnya orang tua. Selama kembang itu seger, maka selama itu pula mendoakan ke ahli Allahumma sholli ala Muhammad. Memberikan sedikit rezeki kepada orang tua apabila ada. Kalau sudah nggak ada, mendoakan. Atau bagaimana jenengan mensodakokan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Orang mati itu tak kandani. Orang mati ini semua kepingin kembali ke dunia. Apa kepingin sholawatan? Bukan. Apa kepingin sholat? Bukan. Umroh, haji? Bukan. Kepingin hanya satu melakukan amal ibadah. Napa niku? Sedekah. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Biasanya pengajarnya kompak Allah. Jadi kok dengaran kalau nggak pakai kompak. Kiri apa kanan? Kanan. Surga apa neraka? Husnul khotimah apa sul khotimah? Dimadu apa diracun? Bayakula Rabbi, orang-orang yang telah meninggal dunia itu ya Rabbi laula anzal inna ila ajalin qarib bayakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, umpamane kula niki saged urip malih Gusti. Kalau bisa saya hidup lagi atau jenengan menghentikan ajal saya Gusti, kata orang yang mati. Wa aku minas sholihin, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang baik. Sedekah. Satu kali jenengan sedekah berarti jenengan satu kali membangun tembok dari serangan hantaman kentesnya malaikat. Apa kentes? Satu kali sedekah jenengan telah membuat satu kali benteng pertahanan dari pentungannya malaikat. Hah? Bodoh. Bodoh itu kan bodoh yang digoreng itu. Esen dulu. Kalau di Malang bodoh itu bisa goreng. Gitu? Bodoh. Satu kali sedekah jenengan aman dari siksanya mungkar dan nakir. Jadi sampai makan sedekah, lewat malaikat enggak usah direken. Aman kalian sedekah. Satu kali sedekah jenengan telah membangun Iron Dome. Ngerti Iron Dome? Iron Dome itu yo Iron Dome. Israel itu mempunyai Iron Dome. Jadi kalau dia rudal sama negara lain itu ditangkes tuh. Suwi 100 rudal sekaligus suwi langsung ditangkes tes dan sampai masuk ke negara Israel. Itu namanya Iron Dome. Iron itu artinya besi. Dome itu artinya jarum. Iron itu artinya besi. Dome itu artinya Jarum. Maka Israel
tidak bisa diserang karena dia punya teknologi canggih yang namanya iron. Loh, kalau jangan kepingin punya itu untuk persiapan mati kelak di alam barzah, ketika mau dipentung sama malaikat ditangkis sama iron dengan jenengan. Tidak kena dipentung sama malaikat. Emang bisa dibeli? Bisa. Di mana? Tokopedia, Lazada. Bisa dibeli? Bisa. Di mana belinya? Kemana belinya? Beli sama Gusti Allah. Emang Allah punya warung? Punya apa? Pembangunan sekolah yang belum selesai, pembangunan masjid yang belum selesai, pembangunan madrasah, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, musola, masjid belum selesai. Itu adalah toko-tokonya Allah. Jangan beliau di situ. Bagaimana caranya? Nitip 1 sak semen lah, nitip 1000 bata lah, nitip dengan kerja sebagai kuli tanpa bayaran, angkut-angkut bata umpamanya, kan bisa juga. Satu kali jenengan membantu siar-siar agamanya Gusti Allah, maka jenengan mempunyai 1 iron dome yang mengamankan jenengan dari siksanya di dalam alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagu dari sahabat saya Mas Kafa. Terus supaya nonton nggih. Monggo Mas Kafa.